Haleluya, selamat pagi jemaat Tuhan. Ada sukacita? Ada sukacita, saya mau lihat lambaian tangan umat-umat yang bersukacita dan siap memuji Tuhan. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kembali kita boleh ada di tempat ini, kita siap untuk melayani Tuhan kita, Raja kita yang luar biasa. Kita mau menyiapkan seluruh kehidupan kita, baik semua kita yang ada di tempat ini juga jemaat Tuhan yang berada dimanapun yang bisa menyaksikan live streaming ibadah ini. Biar kita mau siapkan seluruh kehidupan kita, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya akan pimpin kita semua dalam doa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ketika pagi ini kami boleh mendapati Engkau kembali membangunkan kami Tuhan, dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati dengan kekuatan yang baru. Kami tahu semuanya karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan bagi setiap kami. Karenanya Tuhan, pagi ini kami mau bersyukur kepadamu, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau selalu ada bagi setiap kami di sepanjang kehidupan kami. Hingga detik ini kami boleh tetap merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Karenanya kami mau bawa seluruh kehidupan kami saat ini Tuhan, menikmati jam-jam yang kudus bersama Engkau, datang melayani Engkau Allah kami yang kudus, datang memuji dan menyembah Engkau, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu setia. Karenanya Tuhan, pakai seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini, lawati setiap kami umat-Mu yang datang Tuhan, karena kami percaya kami datang kepada Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah sedetik pun kasih setianya bagi kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terima kasih. Kami yakin Allah sudah siap melawat setiap umat-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau mengenal hati kami yang datang dengan rindu mencari Engkau, dan kami yakin dan percaya hadirat Allah akan nyata di tempat ini. Dan ketika kami pulang sebentar, kami akan membawa perubahan dan kemenangan serta kelepasan yang datangnya daripada Tuhan. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang berusaha menghalangi ibadah ini, bersatu hati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebebasan Allah Roh Kudus menjadi bagian seluruh umat-Mu, bahkan seluruh ruangan ini, setiap sudut, hanya kuasa nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, kami siap memuji Engkau lebih lagi, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau datang menyatakan kebesaran-Mu. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Selamanya kami mau memuji Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah
sampai kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Kami mau memuji Engkau sepanjang kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya. Kau layak disembah di dalam roh
memuji Engkau dan bersorak lagi bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang saya memuji Tuhan, katakan amin. Silahkan duduk jemaat Tuhan, puji Tuhan. Kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita punya Allah yang setia, tidak ada Allah seperti Dia. Karena kita mau memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi kebesarannya. Haleluya. Kita bertepuk tangan semua bagi Tuhan. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak semenang, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, tak selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh glory. Amin. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau hebat, Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak semenang, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang setia, amin, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia. Hidup kami milik-Mu Tuhan, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, tak selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Lagi Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Haleluya. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Lagi ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Yesus Allah yang setia. Amin. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Haleluya. Glory. Bersama Tuhan kita mau melihat kemuliaan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Tak pernah ku ragu
Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Biar kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak
sekalipun kau ingkari. Haleluya Yesus Tuhan. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, terus lamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami percaya kuasa pengurapan Tuhan menjadi bagian buat kami semua. Dan Tuhan melihat setiap hati yang rindu akan firman-Mu. Karena kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak kuat menjalani hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta biar Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami untuk memakai hamba-Mu sebagai saluran sumber berkat Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami boleh menangkap setiap firman-Mu dengan baik. Kami menjadi orang-orang percaya yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Modila Luhan STH. Beliau selaku Biro Diakonia Majelis Daerah GPDI Sulawesi Selatan. Saya mempersilakan. Haleluya. Haleluya. Mohon maaf saudara, saya lepas masker saya karena agak sulit saya berkhotbah kalau menggunakan masker. Ya puji Tuhan, saudara bersukacita hari ini. Kalau kita bilang kita bersukacita, itu akan kelihatan dari raut wajah kita. Saya percaya kita semua adalah orang yang bersukacita. Kenapa? Karena hari ini kita ada di rumah Tuhan. Daud pernah bilang bahwa aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Kita bukan hanya diajak oleh orang, tapi kita sendiri yang membawa diri kita untuk hadir di sini, untuk fokus memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Ibu Rohani lewat Wakil Gembala, Pendeta Doni, kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saya selalu berkata bahwa setiap kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah itu jadi berkat bagi saya dan firman Allah itu juga jadi berkat buat saudara. Puji Tuhan, ini adalah kesempatan yang yang istimewa buat saya. Kenapa saya bilang istimewa? Kurang lebih 21 tahun lalu saya pernah ada bersama-sama dengan jemaat di sini sebagai pengerja. Meskipun hari ini kalau saya melihat mungkin lebih banyak yang saya tidak kenal. Ya, tapi tidak mengapa saya perkenalkan diri. Saya Pendeta Modi, sudah dibilang tadi, yang belakang-belakang itu tinggal embel-embel saja. Itu tanggung jawab yang harus dijalani. Ya, saya sekarang melayani pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Togo. Kalau ada orang Sorowako, orang Wasponda, orang Lu Timur di sini, pasti tahu itu tempat di mana. Sekalian kalau Bapak Ibu sekali-sekali jalan-jalan ke sana, jangan lupa mampir ke tempat saya. Ya, Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Luasuponda. Mungkin cukup. Oh, satu lagi. Saya punya istri, tentunya satu, anak dua. Jangan kasih balik. Ya, tidak berlama-lama coba kita temukan pembacaan firman Tuhan hari ini yang saya ambil di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 25, satu ayat ini kita akan baca bersama-sama. 1,
2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bisa bilang amin saudara? Silakan duduk. Bisa kita bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin berbagi dengan kita semua. Saya ingin berbicara tentang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saya ingin berbicara tentang kenapa kita sebagai orang percaya, kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kenapa kita tidak boleh untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, sejak pandemi corona akhir 2019 kalau enggak salah, maka ada pembatasan-pembatasan di sana. Semuanya serba dibatasi, bahkan termasuk ibadah pun dibatasi. Hanya boleh 50%, hanya boleh 25%. Namun hari ini saudara, bagi saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena ada kelonggaran yang mulai diberikan, termasuk di dalamnya beribadah. Walaupun fakta bicara tentang pandemi COVID-19 ini, di Jakarta saya lihat beritanya mulai naik lagi. Namun saya ingin bilang begini saudara, dia mau naik lagi atau dia mau tetap atau dia mau hilang. Bagi saya, kita orang percaya harus bagaimana kita bersikap, harus bagaimana kita berupaya menciptakan peluang untuk dalam situasi apapun, dalam kondisi seperti apapun, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Hari ini tentunya ada yang beribadah dari rumah. Ada yang beribadah mungkin dari tempat kerja. Kalau di tempat saya ada beberapa karyawan kontraktor yang harus bekerja pada hari Minggu. Mereka meluangkan waktu mereka untuk beribadah di tempat kerja dengan menggunakan media live streaming tentunya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada banyak orang Kristen yang karena situasi, yang karena kondisi ini akhirnya mulai lemah imannya. Akhirnya yang tadinya rajin mulai kendor. Yang tadinya semangat dalam beribadah karena situasi ini mulai abai dengan ibadah. Bahkan ada yang sampai meninggalkan ibadah. Rupanya ini sudah dicatat oleh kitab suci kita. Jangan kamu meninggalkan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya ingin berkata begini, kekristenan akhir-akhir ini, kalau saya bisa bahasakan, sebenarnya berada pada titik kritis. Kenapa saudara? Karena untung nama saja dia jadi orang Kristen. Untung nama dia punya KTP Kristen. Tapi yang namanya ibadah, yang namanya memuliakan Tuhan, itu sudah jauh dari hidupnya. Dalam ibadah itu ada dua bagian besar yang harus kita tahu. Yang pertama adalah bagiannya kita. Apa itu bagian kita? Bagian kita seperti yang kita lakukan tadi. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Itu adalah bagian kita. Dan bagian Tuhan yang kedua adalah ketika dia memberkati saya dan saudara lewat kebenaran-kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, saya ingin menggunakan istilah begini, banyak orang Kristen yang koma secara rohani. Dia koma, dia hidupnya kelihatannya masih beribadah barangkali. Tapi ternyata dia sudah tidak ada bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab, Simson, seorang nazir Allah, seorang yang diurapi Allah. Pada beberapa kesempatan dia diikat, tapi kemudian dia merontak lepas. Tapi pada kesekian kalinya, waktu orang datang berkata, Simson, ada tentara Filistin datang. Dalam keadaan terikat dia berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan berontak lepas. Namun di ayat-ayat itu kemudian menjelaskan
tanpa disadarinya Tuhan telah meninggalkan dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, koma rohani. Kelihatannya kita orang Kristen, tapi padahal sudah jauh dari Tuhan. Mari saudara, sama-sama kita baharui diri, sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa saya katakan koma secara rohani? Kelihatannya masih berdoa. Bapak Ibu semua doa makan? Masih berdoa, minimal dia doa makan. Kalau ada orang kirim ayat ke kita, ayat Alkitab tentunya, kita biasa suka jawab apa? Amin, puji Tuhan, JBU atau GBU. Kita masih bisa bilang Tuhan memberkati. Padahal sebenarnya banyak orang Kristen sudah jauh dari Tuhan. Apalagi saudara, dalam ibadah-ibadah kita, ibadah online, saya mau tanya, ada sudah pernah yang ibadah secara online di rumah? Seperti apa cara kita beribadah di rumah? Apakah ditemani dengan kacang goreng, apalagi Coca-Cola, kopi barangkali. Nah ini yang ingin saya sampaikan saudara. Wahyu pasal 3 ayat 17 bilang begini. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saya berdoa dan berharap tentunya kita tidak berada dalam situasi, kondisi sama seperti jemaat Laodikia. Mereka merasa mereka hebat, mereka merasa mereka kaya. Mereka berkelimpahan dalam segala sesuatu. Tapi ternyata dalam penilaian Tuhan sebaliknya. Namun ada yang menarik. Kalau saya bandingkan dengan jemaat yang ada di Smyrna. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 9. Sangat kontras perbandingannya. Kenapa? Karena dalam Wahyu pasal 2 ayat 9 bilang begini. Tentang jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Bisa bilang amin saudara? Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Kalau saya pelajari lebih dalam lagi saudara, Wahyu pasal 2 ayat 9 ini kata susah atau miskin di situ dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata ptosesia. Ptosesia itu memiliki arti tidak punya sama sekali. Tidak ada apa-apa sama sekali. Mereka dalam situasi yang miskin. Mereka dalam situasi yang tertekan. Tapi hebatnya adalah jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Karena mereka kaya secara rohani. Amin Bapak Ibu. Terkadang dalam pelayanan namanya di kampung. Dalam pelayanan saya suka berpikir begini. Bagaimana Tuhan sudah belasan tahun saya ada di sini. Masihkah ada pertambahan jiwa? Tapi dalam perenungan itu saya menemukan seperti ini. Kalau kita taat dan kita setia, maka biarkanlah Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Jangan suka menggunakan waktu saudara. Jangan suka menggunakan hitung-hitungan saudara kalau dengan Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang ambil alih dalam hidup saudara. Ada banyak pergumulan hidup yang harus kita jalani. Pendeta sekalipun punya masalah. Adakah yang hadir-hadir gak punya masalah? Hebat saudara kalau ada. Pendeta saja punya masalah. Saya juga punya masalah. Kehadiran saya di sini mau menyelesaikan studi S2 saya bersama dengan Pendeta Doni. Masalahnya apa? Mau stres saudara. Sudah deadline harus dikumpul. Belum selesai. Gara-gara musda ini. Maksudnya gara-gara musda, maksudnya waktu tersita di situ. Kurang lebih 1 minggu. Sudah selesai, apakah selesai? Stresnya? Enggak. Hari Rabu mau ujian. Insya Allah Tuhan berkenan. Puji Tuhan.
Amin saudara, saya menganggap itu dukungan doa juga buat saya dan Pendeta Doni. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, yang ingin saya bagi kepada kita hari ini adalah dalam ibadah itu, jangan pernah kita jadikan ibadah itu sebagai tontonan. Ngerti? Jangan kita jadikan ibadah itu sebagai tontonan. Berapa banyak orang Kristen yang datang ibadah hanya menonton. Dia ingin melihat siapa sih yang song leader, siapa sih yang singers, kesalahannya nanti di mana, salah masuk, intro atau apa, pemain musiknya siapa-siapa. Baru yang mau khotbah siapa? Pendeta Modi dari mana? Dari Togo. Mana itu Togo? Ketika memuji Tuhan, dia bukan asik memuji Tuhan, tapi sementara melihat orang kiri, kanan, muka, belakang. Siapa ya yang paling semangat muji Tuhannya? Siapa ya yang kalau penyembahan suka keluar air mata? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan jadikan ibadah itu sebagai tontonan. Apalagi yang sementara live di rumah, jangan sekedar menonton. Tapi jadikan ibadah itu sebagai tuntunan dalam hidup kita. Ada 3 hal yang ingin saya share hari ini. Tentang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa? Yang pertama tentunya karena ibadah itu adalah perintah Tuhan. Coba kita sebut ibadah adalah perintah Tuhan. Sekali lagi ibadah adalah perintah Tuhan. Tanamkan di pikiranmu. Tanamkan di hatimu, ibadah adalah perintah Tuhan. Sehingga dimanapun saudara berada, ketika waktunya ibadah, maka engkau akan memberikan hidupmu untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya tadi bilang di awal, saudara adalah orang yang bersuka cita. Orang yang berbahagia, kenapa? Karena hari ini engkau ada di rumah Tuhan untuk beribadah. Hari ini engkau memberikan waktumu untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun di rumah. Perintah atau komando atau otoritas yang lebih di atas diberikan kepada yang ada di bawah. Dalam hal ini Tuhan memberikan perintah kepada saya, kepada saudara lewat kebenaran firman Allah. Untuk apa? Untuk beribadah. Perintah harus dilakukan, tidak bisa tidak. Ketika perintah tidak dilakukan, maka ada konsekuensi di sana. Ketika perintah tidak dilaksanakan, maka ada sanksi di sana yang harus kita terima. Hari ini saudara, saya ingin mengingatkan kembali. Coba lihat Keluaran 23 ayat 24 sampai 25. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka, haruslah kau remukan sama sekali. Ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Berbicara tentang air minuman, roti makanan, itu berbicara setiap apa yang Tuhan akan berkati dalam hidup kita. Keseluruhan kebutuhan kita, baik itu pangan, baik itu papan, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, tempat tinggal kita, itu yang akan Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Di bagian Alkitab lain berkata, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Bisa bilang amin saudara? Bagi saya ini hal hebat, bagi saya ini hal luar biasa. Sebab itu coba lihat di ayat lain, Kisah pasal 2 ayat 42. Berbicara tentang ibadah adalah perintah Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang dilakukan. Puji Tuhan saudara, sejak tahun 2022 ibadah di tempat kami sudah berjalan seperti biasanya. Tinggal Pelwap sama Pelprip yang belum jalan kegiatannya. Yang lain sudah jalan karena situasi di daerah kami memang sudah menunjang untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Walaupun hari Minggu biasa saya masih buat live, kemudian doa-doa juga masih ada live, dan kalau ada konseling-konseling biasanya kami langsung datangi ke rumah. Yang ingin saya sampaikan begini saudara, ingat
Ibadah itu adalah perintah Tuhan. Ketika Yosua berhadapan dengan bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, dia berani berkata kepada mereka, hari ini kita diperhadapkan kepada pilihan, mau beribadah kepada siapa? Mau beribadah kepada Allah nenek moyang kita yang kita sembah di gunung itu, atau mau beribadah kepada Tuhan? Tapi dengan lantang Yosua bilang, namun saya dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Hari ini bangun satu komitmen baru dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, baik secara online ataupun offline, saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Yang kedua yang ingin saya bagi adalah, mengapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang kedua, coba lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Saya baca, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini firman Tuhan yang bilang, saudara. Bukan hanya sekadar hamba-hamba Tuhan yang berkata. Ini ayat firman Tuhan yang bilang bahwa ibadah itu mengandung janji. Saya suka olahraga, saudara. Walaupun berat badan saya seperti ini. 21 tahun yang lalu saya pengerja, berat badan saya 68 kilogram. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan berat badan saya sekarang 90 kilogram. Saya nggak tahu apakah rumusnya bertambah usia bertambah berat badan. Ada rumus begitu ya? Yang ada barangkali banyak makan pasti bertambah berat badan. Tapi itulah, puji Tuhan, istri saya tinggal bilang begini ketika saya mau bilang sama dia, Mam, tambah satu lagi, kan saya punya anak 2, perempuan 2. Ya, saya pingin ada anak laki-laki gitu loh. Istri saya bilang, oh nggak masalah, tapi kamu yang mengandung. Saya kalau begitu sudah, sekarang tinggal tunggu waktunya. Iya, puji Tuhan, saudara. Yang kedua yang saya share kepada kita adalah ibadah itu mengandung janji. Katakan, ibadah mengandung janji. Ini yang harus kita pahami, saudara. Ada janji Tuhan dalam ibadah, dan bukan hanya sekedar berkat. Tadi kita nyanyi pujian, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Betul, saudara? Saudara amenkan lagu itu? Amenkan lagu itu, saudara. Itu adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang setia, yang berjanji, dan kalau dia sudah berjanji, tidak bakalan mungkin dia ingkari. Janji manusia, aduh. Kalau mau bicara janji manusia, saudara, saya sudah punya banyak pengalaman dengan janji manusia. Tapi saya juga sudah punya banyak pengalaman dengan janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu hebat. Dan ketika janji Tuhan dinyatakan, itu indah pada waktunya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ibrani pasal 10 ayat 23 bilang begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya, apa saudara? Setia. Kalau ada orang janji sama kita dia nggak setia, dia lupa akan janji kita. Dengar baik, saudara. Ada Tuhan yang setia, yang setiap janji-janjinya yang ada dalam kebenaran firman Allah pasti digenapi, pasti dinyatakan dalam hidup saudara. Dan dia bukan Tuhan yang amnesia, yang lupa akan janjinya, sama seperti manusia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan so janji dia mau kasih, dia pasti kasih. Kalau Tuhan sudah janji dia pasti tolong, dia pasti tolong. Hari ini saya ingin berkata kepada saudara, pergumulan apa yang sementara saudara alami? Apakah pergumulan dalam studi saudara sebagai anak-anak muda? Apakah pergumulan keluarga rumah tangga saudara? Apakah pergumulan pekerjaan saudara? Dengar baik, tidak ada yang susah bagi Tuhan. Kalau dia sudah janji dia tolong, pasti dia tolong.
Coba kita refresh kembali ingatan kita. Coba kita ingat, bukan berarti kita nggak boleh ingat yang di belakang, yang lalu ya. Ingat yang lalu itu dijadikan pembelajaran. Coba kita ingat seperti apa kita 5 tahun lalu. Coba kita ingat seperti apa kita 10 tahun lalu. Coba kita ingat seperti apa kita 20 tahun lalu. Kalau engkau masih ada sekarang, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang dari Tuhan, itulah janji Tuhan yang Tuhan tetap berikan bagi kita yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga ingin saya bagi adalah latihlah dirimu beribadah. Yang ketiga, latihlah diri kita untuk beribadah. Seorang pemain bulu tangkis yang profesional, jangankan profesional, yang biasa-biasa, dia bakalan ditertawai oleh penonton atau lawan mainnya kalau dia tidak menguasai teknik baik service, forehand, backhand, ataupun smash. Enggak bakalan, dia pasti diketawai. Harus dikuasai, dan untuk menguasai itu dia perlu yang namanya latihan. Saya juga percaya dalam ibadah juga ada persiapan yang namanya latihan. Tujuannya apa? Supaya ketika tampil yang kita berikan adalah yang terbaik. Ketika pemain musik tampil, alunan musiknya adalah yang terbaik. Singers tampil, apa yang dia nyanyikan adalah yang terbaik. Song leader tampil, yang dia tampilkan adalah yang terbaik. Terus jemaat Tuhan apa? Ketika engkau tampil, tepuk tanganmu adalah tepuk tangan yang terbaik. Penyembahanmu adalah penyembahan yang terbaik. Sehingga dalam satu komunitas ibadah akan tercipta satu atmosfer yang dahsyat karena ada hadirat Tuhan di dalam ibadah itu. Melatih diri beribadah. Ini akan terangkan sedikit saudara. 1 Timotius 4 tadi ayat 8, sekarang ayat 7. Dia bilang begini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng apa? Nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Apa yang disuruh jauhi? Tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Saya bilang begini kepada jemaat di Togo. Jangan mudah kalian percaya kepada sesuatu yang hanya katanya. Kenapa enggak boleh duduk di pintu pada waktu sore jam 6? Coba tanya sama nenekmu. Kenapa? Jawaban neneknya kira-kira apa? Jawaban neneknya bilang begini. Karena sudah begitu dari dulu. Neneknya nenek bilang begitu. Ngapain kita mau percaya terhadap sesuatu yang hanya katanya? Tapi banyak orang saudara yang suka percaya hanya dengan katanya. Ada isu katanya begini-begini. Oh ya? Masa dia ngomong ke sebelah, weh bisanya itu begitu. Padahal cuman isu katanya. Puji Tuhan saudara, saya bukan mau ngajar jemaat di sini ya. Makanya saya bilang saya di jemaat di kampung saya. Di Togo saya bilang begini. Walaupun tidak semua punya handphone, tapi saya bilang yang suka masuk Facebook, WA. Jangan suka membagikan sesuatu yang kamu sendiri belum tahu kebenarannya. Puji Tuhan. Nah sekarang bicara tentang melatih diri untuk beribadah. Butuh latihan saudara. Anak-anak muda sejak dini latih dirimu beribadah. Supaya engkau terbiasa beribadah. Latih diri kita untuk beribadah. Dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, ada beberapa kata dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk beribadah. Yang pertama ada liturgia. Dan yang kedua ada latreria. Kedua kata ini mengacu kepada bentuk ibadah.
seperti hari ini. Ada pemain musik, ada song leader, ada singers, dan ada jemaat yang menyanyi. Lagu-lagunya diatur, ada penyembahan, ada pujian, ada doa, dan sebagainya. Itu latreria, itu liturgia. Tapi dalam konteks ayat yang baru kita baca, 1 Timotius pasal 4 ayat 7, ibadah di situ, beribadah di sini, dia tidak pakai kata itu. Dia tidak pakai latreria, liturgia, tapi dia menggunakan kata eusebeia. Tahu nggak apa arti eusebeia? Eusebeia itu berbicara tentang hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Ibadah bukan nanti hari Minggu. Yang mengerti bilang amin. Tapi hidup kita ini adalah eusebeia, adalah ibadah kudus, suci, tulus, berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita. Berapa banyak yang hanya berpikir ibadah nanti di gereja, ibadah nanti di sektor, ibadah nanti di rayon, ibadah permata dan sebagainya. Tapi hari ini dengar baik, ibadah yang dimaksud melatih diri ibadah adalah kita melatih diri untuk hidup kudus. Kenapa kudus, saudara? Kudus itu kan cuma punyanya pendeta, cuma punyanya hamba Tuhan. Jangan salah, saudara. Kudus artinya dipisahkan. Saya dan saudara dipisahkan dari situasi, dari keadaan yang tidak benar. Dipisahkan, berada pada posisi yang benar, hidup benar. Karena ada Yesus yang telah menebus saya dan saudara. Ibadah, eusebeia. Itu yang harus kita tanamkan baik dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tetap menjaga ibadah. Kita tetap menjaga sikap kita untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1, ayat terakhir ini. Dia bilang begini, mari kita baca sama-sama saudara, Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengacu kepada eusebeia, persembahkan hidup yang kudus, yang tulus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jangan pernah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ibadah ada janji dan berkat Tuhan. Dan yang ketiga yang kita pelajari, mari sejak hari ini kita melatih diri kita untuk beribadah. Pertahankan sikap hidup, gaya hidup, karakter hidupmu yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya serahkan, saya ingin nyanyi pujian yang tadi. Refrainnya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang... Sambil berdiri semua, katakan, kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk
selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Amin Tuhan, sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan saya tidak bawa lebih jauh. Tapi hari ini firman Tuhan bukan secara kebetulan mengingatkan saya dan saudara untuk kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan saya ingin berkata kepada saudara bahwa ibadah adalah kunci berkat dalam hidup kita. Jangan sekali-kali engkau lalai dalam ibadah. Engkau yang ada di tempat ini, engkau yang ada dimanapun, baik di rumah, dimanapun saudara yang sementara mengikuti ibadah ini secara live. Saya ingin mengingatkan kita semua lewat kebenaran firman Allah. Ketika engkau beribadah kepada Tuhan, engkau telah melakukan perintah Tuhan. Di saat engkau beribadah kepada Tuhan, engkau telah menerima berkat Tuhan. Dan di saat engkau beribadah kepada Tuhan, engkau melatih dirimu beribadah, engkau akan terbiasa dengan ibadah. Dan berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup saudara. Ketika engkau berkata, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun engkau mengingkari, yakini pujian ini. Walaupun mungkin fakta, walaupun mungkin kenyataannya berbeda, tapi kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau belum mendapatkan jawaban dari doa-doamu, kalau hari ini engkau tidak mendapatkan jawaban dari pergumulanmu, tetap yakin, tetap percaya, tetap setia beribadah. Dan saya percaya Tuhan menyatakan indah pada waktunya. Kaulah Tuhan yang berjanji. Tak sekali Terima kasih Tuhan baik. Kau ingkari Saya serahkan kepada penanggung jawab ibadah. kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allah. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, glory Tuhan, Kaulah Tuhan. Dengan kasih saya minta Ibu Lady Kalatiko yang akan membawa kita di dalam doa selesai mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bukan saja melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu. Begitu luar biasa anugerah yang Kau berikan bagi kami, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati akan berkat yang luar biasa daripadamu melalui ibadah pagi ini. Bahkan Tuhan berkat rohani yang hamba-Mu sudah sampaikan ya Tuhan. Kami menyadari Engkau Allahku yang setia. Bahkan kami menyadari kami sering tidak setia kepadamu ya Tuhan. Oleh karenanya ampuni dosa kami ya Tuhan. Ubahkan kami untuk selalu menjadi baru Tuhan di dalam meniti kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami boleh dibawanya untuk mengerti bagaimana ibadah yang sejati ya Tuhan.
Untuk itu melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk menjalani hidup ini, untuk tetap setia kepadamu, beribadah kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ibadah adalah perintah daripadamu. Terkadang Tuhan, dunia mempengaruhi kami di dalam hidup kami untuk setia kepadamu ya Tuhan. Tetapi pada hari ini Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Perintah yang Engkau perintahkan kepada kami, kami akan bisa dan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu pada setiap kami, kiranya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hamba-Mu yang setelah menyampaikan firman-Mu, urapan baru senantiasa nyata dalam setiap hidupnya Tuhan. Biarlah melalui pelayanannya boleh banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan Tuhan, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Lanjut ibadah kami akan memberikan persembahan kepadamu. Engkau menilik dari tempat ketinggian-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan meletakkan persembahan. Ada para kolektan yang akan melayani Bapak Ibu, dan bagi yang akan mengembalikan milik Tuhan juga membantu dana pembangunan. Ada tempat yang tersedia di depan mimbar. Sambil kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sampai makin berdiri baik. Haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami boleh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus memberkati kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa setiap umat-umat-Mu yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami kan percaya persembahan ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Oleh sebab itu kami menatang setiap persembahan ini, bawa kepada Tuhan sumber berkat. Untuk kami tahu bahwa ketika kami bawa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka berkat Tuhan terus menjadi bagian buat setiap orang yang sangat sayang kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Saya akan membacakan untuk kegiatan kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena sedang ada dalam pelayanan di kota Manado. Untuk sebentar jam 5 sore ada ibadah Youth Carmel, dan jam 10 pagi masih ada ibadah raya untuk sama-sama kita beribadah di ibadah raya yang kedua. Untuk hari Senin
jam 7 malam ada ibadah Rayon Immanuel bertempat di gereja atas nama keluarga Bapak Julianus Nanggala. Dan untuk pada hari Selasa ada doa malam bertempat di tempat ini jam 7 malam. Untuk hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 jam 7 malam ada ibadah Rayon Immanuel bertempat di gereja atas nama keluarga David Cakra. Dan pada hari Jumat seperti biasa ada doa dan puasa yang dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore dan jam 3 sore dan seterusnya sampai selesai ibadah atau doa buka puasa bersama. Sekaligus pemberitahuan ada latihan untuk anak-anak sekolah minggu tepatnya jam 16.30. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kiranya boleh mendorong anak-anak sekolah minggu untuk boleh hadir dalam acara latihan untuk anak-anak sekolah minggu jam 16.30. Untuk hari Sabtu ada ibadah perdana Pelprip. Jadi bukan bapak-bapak ya. Pelprip, pelayanan pria Pantekosta. Yang merasa pria, mari bersama-sama hadir dalam ibadah ini yang akan dilaksanakan di Rumah Makan Ali Murah, Jalan Perintis Kemerdekaan. Pasti murah ini, ya. Jadi saya ingatkan kembali pada hari Sabtu tanggal 30 Juli jam 10 Wita sampai selesai. Ini jam 10 ya. 10 pagi berarti. Jam 10 pagi. Di Rumah Makan Ali Murah, Jalan Perintis Kemerdekaan. Kalau ada yang belum mengetahui soal tempatnya nanti silakan berhubungan dengan Ketua Pelayanan Pria Pantekosta untuk supaya dapat di-share tempatnya sehingga bisa tiba di tempat tujuan. Ya, dan pada hari Minggu kembali kita ibadah raya pertama jam 8 pagi sampai selesai, ibadah raya kedua jam 10 pagi sampai selesai. Demikian untuk pengumuman kita kegiatan sepanjang minggu yang berjalan. Bapak Ibu, di tangan saya ini ada QR code yang sekarang canggih tinggal di scan. Scan-nya bukan pakai tangan tapi pakai handphone. Ya. Nah, di handphone pun harus ada aplikasi scan atau tidak, buka saja kamera Bapak Ibu untuk tahan lama saja, nanti kamera chapter sendiri dia akan alihkan ke link. Nah, dalam link ini ada semua kebutuhan Bapak Ibu dalam berjemaat. Apakah itu formulir baptisan, penyerahan anak ataupun data, semua ada di QR code ini. Jadi silakan Bapak Ibu untuk men-scan ini. Jadi ini nanti akan diberikan di meja depan. Demikian untuk informasi tambahan. Sekiranya ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami, kiranya boleh mengangkat tangan. Ada yang baru pertama kali beribadah? Ya, puji Tuhan. Saya tahu di sini ada dari Jember, ada yang dari Mataram ya, tante ya, ada juga. Saya bersyukur dan kita tentu bersyukur kiranya berkat ibadah menjadi bagian buat Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati, kita akan segera tutup ibadah kita. Mari saya ajak kita berdiri semua, kita angkat pujian kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Mari maju ke depan untuk didoakan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami. Tuhan yang telah menuntun anak ini untuk dapat ditambahkan dan memperoleh. Kami dengan percaya berkat Tuhan akan terus menjadi bagian buat anak ini. Hari ini Yesus dan bahkan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas hidupmu. Kesehatan, kekuatan daripada Tuhan
ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. kemuliaan, Berkat Tuhan menjadi bagianmu di hari ini. Haleluya. kemuliaan bagi Tuhan di tempat. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu. Haleluya. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan, keagungan kami naikkan kepada Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau yang telah memperkenankan kami untuk kami ada menikmati jam-jam ibadah, jam-jam yang indah bersama dengan Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa, mendengarkan firman-Mu. Kami kan percaya Tuhan, kami semua dikuatkan, diteguhkan kembali karena Engkau baik dalam hidup kami. Bersyukur untuk setiap apapun yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami terus membawa dalam doa untuk semua jemaat-jemaat-Mu yang baik yang sedang ada di luar kota Makassar karena tugas, karena studi. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah berkat daripada Tuhan menyertai hidup mereka. Kekuatan, kesehatan daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami mendoakan bila ada jemaat-jemaat yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami panggil nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan menjadi bagian buat setiap jemaat-Mu yang sakit, baik yang sakit di rumah sakit maupun yang sakit di rumah mereka. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian atas hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga bagi setiap jemaat yang telah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah berkat daripada Tuhan menjadi bagian buat mereka. Setiap usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba membawa setiap jemaat-Mu kepada Engkau, tangan Tuhan yang ajaib. Biarlah Tuhan beracara penuh dalam kehidupan mereka. Sepanjang minggu yang berjalan ini, kami tahu Tuhan ada bersama dengan mereka. Peganglah tangan mereka, tuntunlah langkah kaki mereka Tuhan. Dan biarlah setiap apapun yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kekuatan Tuhan menjadi bagian buat setiap jemaat-Mu. Dalam menjalani minggu yang berjalan ini, mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang dan ragu diteguhkan kembali oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran dan pemeliharaan yang kuat dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan kembali datang. Kita didapati menjadi jemaat Tuhan yang setia, masuk dalam kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya kami telah menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.